Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Nomor PPG 201503001026. Program studi bimbingan dan konseling LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan mempraktekkan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik gaya belajar efektif di SMA dan strateginya dengan metode learning cycle. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih anak-anakku. Meskipun ini siang, tapi harapan tetap seperti semangat pagi. Ya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Supaya kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan membawa manfaat. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, saya akan absen dulu sebelum pada pembelajaran selanjutnya. Ya. Ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya, Ahmad, Angga, kemudian Anissa. Ya, dari 36 yang tidak hadir 3. Ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok teman kita bisa bergabung dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Sebelum saya akan sampaikan materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, supaya kalian tetap semangat ya. Semangat dalam mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian saya harapkan nanti kalau ada yang belum paham akan ditanyakan. Kemudian nanti juga akan kita diskusikan setiap materi yang saya sampaikan. Ya, yuk kita ice breaking dulu supaya kita semangat. Semuanya berdiri dan keluar dari kursi. Yuk. Ya. Gajah besar, kemudian semut kecil, ya, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Yuk kita praktekkan. Perhatikan, konsentrasi. Gajah besar, cacing pendek, ular panjang, semut kecil. Nah, baik, sudah bisa. Maka akan saya balik. Kalau semut kecil, gajah besar, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Ular pendek, cacing panjang. Konsentrasi. Semut besar, gajah besar. Ular cacing pendek. Oke, yuk silakan duduk kembali. Ya,
ternyata harus kita butuh konsentrasi ya. Ya, untuk apa? Untuk mengingat apa yang disampaikan. Nah, ini masih berkaitan dengan nanti topik yang akan kita sampaikan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh atau yang akan kita pelajari pada topik siang hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengambil kesimpulan materi yang disampaikan. Ya, tentang apa? Tentang pengertian gaya belajar yang efektif dan strateginya. Dan peserta didik mampu mengembangkan langkah-langkah belajar efektif di SMA dan strateginya. Maksudnya, sejauh ini gaya belajar kalian sudah baik atau belum? Ya, nah, bagaimana menangkapnya, bagaimana keterampilannya, ya, dan itu yang harus kita pelajari tentang langkah-langkahnya di gaya belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan kiat belajar efektif sesuai dengan gaya dan strateginya masing-masing. Ya, baik, sebelum ke langkah berikutnya akan saya putarkan video. Silakan nanti kalian diamati. Kemudian setelah selesai mengamati video, kita akan melakukan penyelidikan apa yang sudah kita lakukan tentang gaya belajar kita. Mohon simak baik-baik. Apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Ya. Gaya belajar visual. Nanti silakan dicatat. Ini karena akan disebutkan di kelompok ya. Biasanya tidak melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, fitur visual juga bisa belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itu mengapa orang yang memiliki fitur visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam instruksi secara formal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Dalam suka menambah apapun di kertas. Yang kedua yaitu auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saja. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah dengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik yang jelas, kamu termasuk tipe auditory. Satu, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Dua, senang mendengarkan. Tiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Empat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Lima, tanda yang menunjukkan nada atau bunyi yang masalah. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau membentuk objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi berbagai aspek.
orang yang memiliki gaya belajar untuk inisiatif biasanya tidak pernah berjangka lama. Kalau memiliki karakteristik sedikit berarti kamu termasuk tipe inisiatif. Satu, mengenai belajar dengan kebiasaan. Mulai saja di dalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang kedua yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa meningkatkan performa aktif kamu dengan pelatihan secara online hingga prestasi meningkat sekali dan lagi. Video yang sudah saya tampilkan tadi ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditorial atau auditori, kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Ya, tentunya di antara kalian ada yang mempunyai kesamaan dalam gaya belajar, ya, atau justru malah berbeda. Nah, saya akan bagikan kertas, ya, silakan untuk kalian tulis, ya, ditulis bagaimana belajar atau gaya belajar kalian selama ini. Jadi kalian menyelidiki gaya belajar kalian, apakah ketika selama pembelajaran lebih banyak mendengarkan, kemudian menulis, bahkan menggambar, seperti yang ada di video tersebut, ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Gaya belajar yang dilakukan, ya. Sering apa ini? Sambil apa ketika belajar? Lebih suka apa? Membaca, mendengar, atau menggambar? Menggambar. Ini apa? Sambil makan, sambil ngemil. Kita akan masuk ke materi, ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan atau yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang gaya belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita lihat dulu. Barangkali kalian akan mengalami, contohnya sering membaca buku tapi tidak ingat, ya. Atau ketika besok ada ulangan, malamnya belajar, begitu menjelang ulangan sama sekali tidak paham, tidak tahu apa yang sudah kita baca, sudah kita hafalkan. Nah, apa itu belajar? Nah, secara umum belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian kegiatan belajar atau pembelajaran merupakan proses penyatuan antara kognitif, kemudian emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Ya, jadi ini masih keterkaitan. Ya. Nah, gaya belajar ada 3, visual, auditorial, kinestetik. Ya, ada yang tahu tentang visual. Berarti gaya belajarnya dengan apa? Dengan melihat, mengamati apa yang ada di sekitar kita, mengamati materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, hanya mengamati, namun kita sudah paham, sudah.
Kemudian auditorial. Seperti apa pembelajaran auditorial? Mendengar. Atau Bapak Ibu guru, kita hanya sebatas mendengar saja, kemudian kita mengolah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Seperti apa gaya belajar kinestetik? Dengan gerakan atau praktek. Ya. Nah, lebih banyak kinestetiknya ini di pembelajaran apa biasanya? Pembelajaran apa? Olahraga. Ya. Nah, sekarang ke strateginya. Nah, gaya belajar ada juga strategi belajar dengan 3 tipe. Tipe yang pertama adalah visual. Belajar dengan gambar. Kemudian belajar dengan diagram atau peta. Kemudian belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Kemudian menggunakan video, gambar berwarna. Nah, kemudian strategi belajar tipe auditorial, membaca dengan suara atau cerita. Kemudian menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Kemudian diskusi, berdebat, atau wawancara, seminar, atau lokakarya. Ini yang auditorial. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi belajar tipe kinestetik. Di antaranya melakukan praktek, menggunakan model, Lego, alat praktek, keterampilan, atau kerajinan tangan, atau puzzle, dan menggunakan gerak dalam belajar. Contohnya apa gerak dalam belajar? Menari. Ya. Kemudian drama, permainan, kemudian aktivitas di lapangan. Di antaranya tadi praktek olahraga. Ya. Dari ketiga strategi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Baik, kalau tidak, kita akan mendiskusikan topik yang sudah saya sampaikan. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya, satu kelompoknya 6 anggota. Ya, satu kelompoknya 6 anggota. Kemudian nanti akan kalian diskusikan materi atau topik yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah selesai diskusi, kita akan presentasi di depan. Ya. Dalam hitungan ke 1, 2, 3, silakan untuk membentuk kelompok. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah? Ini tetap sini di C. Ya, C. Oke, sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Kelompok 1, materinya tentang belajar. Ya. Kelompok 2, materinya tentang gaya belajar visual. Visual ya, ya, tentang tipe visual. Yuk, diskusikan. Kelompok 6 tentang strategi belajar tipe kinestetik. Ya. Silakan didiskusikan, ya, diskusikan pada kelompok masing-masing. Ya, tentang audi. Berarti audi itu adalah mendengarkan. Nah, kira-kira kayaknya seperti apa? Ya. Nah, ini tentang
Kayak belajar kinestetik. Ya, silakan di ya, ini tentang strategi belajar visual ya. Sudah menemukan? Sudah strateginya? Oke, siapkan nanti untuk maju ke depan untuk presentasi. Sudah selesai? Sudah. Baik. Dirasa sudah cukup ya untuk mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kalian tulis. Silakan untuk perwakilan setiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi. Ya, dari kelompok 2, silakan masuk ke depan. Kelompok 2 mempresentasikan tentang belajar adalah sebuah kegiatan yang perlu kita lakukan untuk menghadapi suatu materi. Gaya belajar visual dapat berupa belajar dengan melihat video penjelasan atau melihat sebuah gambar yang menarik agar mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami. Ya, itu adalah gaya belajar visual. Yaitu hanya mengamati atau melihat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Disambung kelompok 1. Baik, dari kelompok 1 tentang definisi belajar. Belajar adalah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dengan menggunakan metode belajar yang efektif dan teratur serta merentan adanya berikut. Ya, belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu pengertian umum dari belajar. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Akan maju ke depan untuk presentasi. Gaya belajar auditorial dengan cara 1. Belajar dengan mendengarkan, 2. Mendengarkan sesuatu atau seperti Bapak Ibu yang sedang menjelaskan, 3. Mendengarkan dengan kaset dan radio. Ya, gaya belajar auditorial. Lebih banyak aktivitasnya yaitu mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya, atau ketika pada saat seminar ya. Terima kasih. Yuk disambung kelompok 4. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Persiapan kelompok 5 dan 6. Gaya belajar kinestetik adalah menggunakan gerakan atau harus mempraktekannya secara langsung. Seperti aktivitas lapangan, contohnya, Pak Guru menerangkan dengan cara mempraktekkan secara langsung. Contoh praktek, ketika belajar biologi, kita sekarang melakukan eksperimen secara langsung dan mempelajari. Ya, terima kasih. Pak duduk kembali. Ya, jadi yang kelompok 4 ya, kelompok 3 yaitu dengan gaya belajar kinestetik yaitu mencoba mempraktekkan ya. Yuk 4, 5, 6. Silakan maju. Siapa untuk 6?
Strategi gaya belajar siswa adalah pembelajaran dan gaya belajar siswa umumnya akan mudah menangkap atau menyerap informasi ketika informasi tersebut disajikan secara visual sehingga pembelajaran tersebut dapat melibatkan informasi tersebut. Ya, strategi belajar gaya visual. Ya, nah tentunya lebih banyak memperhatikan ya mengamati dan sebagainya. Terima kasih dari kelompok 5. Yang terakhir kelompok 6, silakan maju. Strategi belajar tipe kinestetik 1, melakukan praktek. 2, menggunakan model. 3, alat-alat praktek, kerajinan tangan, atau puzzle. 3, menggunakan gerak indera penunjuk. Ya. Yang terakhir adalah strategi belajar kinestetik, ya. Bisa menggunakan gerak, bisa menggunakan praktek dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semua kelompoknya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan melakukan planning ya atau rencana. Silakan ditulis. Setelah itu nanti bisa ditempel di depan. Silakan dari kelompok 4. Nah, 4 untuk bisa menempel planning atau rencana strategi belajar yang sudah direncanakan. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Yuk. Yuk kelompok 2. Yuk kelompok 2. Kelompok 1. Yuk kelompok 3. Yuk 5, 6. Yuk, sambung. Ya. Samping boleh? Ya, samping. Ya. Ya, sudah, silakan duduk kembali. Ya. Baik, kita akan menyimpulkan tentang topik gaya belajar. Jadi kesimpulannya adalah setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda.
Ada yang visual, yaitu mendengarkan. Ada yang auditorial, yaitu hanya mendengarkan. Kemudian ada yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ya. Nah, dari planning yang sudah kalian tulis di sini, saya ambil contoh, yaitu meluangkan setidaknya 30 menit untuk membaca, ya, kemudian untuk menuliskan apa yang mungkin menjadi rencana atau yang sudah dilakukan. Kemudian contoh yang kedua, kerja belajar saya belajar dalam waktu yang mepet saja, ya. Kemudian planning belajar menghindari sistem belajar SKS, dan terakhir planning belajar meningkatkan kualitas belajar. Ya, itulah kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, anak-anakku, ini saya akan bagikan lembar kerja peserta didik, kemudian kalian isi, ya, bagaimana proses kegiatan pada pembelajaran kali ini. Ya, nanti akan saya pandu cara pengisiannya. Silakan diisi, ya. Ada keterangan, yaitu KS kurang setuju, kemudian cukup setuju, kemudian setuju dan sangat setuju. Silakan untuk dibaca, kemudian dikerjakan dari sekarang. Ya, dicentang saja. Ya. Sudah? Cukup ya? Ya. Ya. Baik anak-anakku. Saya kira sudah cukup pembelajaran pada siang hari ini. Ya, kalian luar biasa, dapat dengan baik, dengan semangat. Ya. Sebelum kita mengakhiri, ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, bisa dipahami, bisa dimengerti? Ya, baik, terima kasih anak-anakku. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.